Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan makalah dan membuat video pemaparan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen saya, Ibu Dr. Andes Frida Medina Hayu Putri, MPC Psikolog, selaku dosen intervensi psikologi dalam pendidikan, yang telah memberikan tugas membuat makalah mengenai intervensi psikologi pendidikan di masa pandemi, dan memberi tugas untuk membuat video pemaparan makalah yang telah saya buat. Oke, kita lanjut ke pemaparan makalahnya. Kita start dulu PPT-nya. Oke, makalah yang saya buat berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Anak Underachievement selama pembelajaran daring. Perkenalan dulu sebelumnya, nama saya Ajeng Rizkina Praitno dengan NIM 19240900102. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI angkatan 2019. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Salah satu indikator pencapaian keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi. Namun, tidak semua siswa dapat mencapai prestasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Banyak di antara siswa tidak menampilkan hasil yang optimal atau disebut juga underachievement. Underachievement ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dalam dunia pendidikan. Banyak latar belakang yang mempengaruhi siswa mengalami underachievement. Karena permasalahan siswa underachievement ini atau anak underachievement ini akan terjadi bisa di kemudian harinya atau saat anak itu sedang belajar atau melakukan pelajaran. Upaya bimbingan bagi siswa underachievement juga banyak dilakukan dengan meningkatkan konsep diri, meningkatkan motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik, mengajari cara belajar atau studi skill dan manajemen waktu, dan mengatasi kekurangan dalam hal bidang akademiknya atau non-akademiknya. Lanjut, karena pandemi COVID ini menjadi kendala bagi manusia, terutama bagi anak-anak atau siswa-siswa sekolah maupun mahasiswa yang sedang belajar dan bersekolah mengalami underachievement. Mengapa? Dengan dampaknya yang begitu besar dan masalah yang timbul, seperti contohnya kurang pahamnya tentang materi yang diberikan oleh guru atau dosen, dan susahnya jaringan internet ya bagi anak-anak yang berada di pelosok atau di desa-desa yang kurang sinyal atau tingkat ya, lebih tepatnya itu jaringan internetnya belum terjangkau dengan sempurna. Dan dari media pembelajarannya sendiri juga berbagai macam media pembelajaran, dan tidak semua orang bisa dengan gampang atau dengan gampang, dengan leluasa menggunakan teknologi ini. Apalagi anak-anak yang baru mulai sekolah, pasti orang tuanya atau yang membimbingnya, terutama yang melakukan kegiatannya untuk mendampingi anak-anaknya tersebut. Terus juga gara-gara masa-masa tadi itu membuat
menjadi isu yang menambah nih faktor-faktor si anak-anak ini menjadi underachievement, dan ya si underachievement ini meningkat nih di masa pandemi. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi si underachievement tadi. Oke, kita ke pembahasan. Pembahasan tentang anak atau siswa yang mengalami underachievement. Underachievement sendiri yaitu adalah siswa atau anak yang menampilkan prestasi di bawah kemampuan yang dia miliki atau rata-rata inteligensinya dia nih. Nah, hal itu terjadi karena ketidaksesuaian antara prestasi sekolah dan indeks kemampuan yang ia miliki. Indeks kemampuan yang ia miliki itu tadi inteligensinya. Kenapa sih si anak ini sebenarnya nih rata-ratanya sama sih sama anak-anak biasa atau tinggi nih inteligensinya, tetapi dia tuh memperlihatkan prestasi yang lebih rendah atau yang kurang dari tingkat kemampuannya. Si underachievement ini memiliki beberapa jenis. Nah, di sini saya memaparkan 3 jenis. Yaitu pertama ada chronic underachievement. Chronic underachievement ini adalah prestasi kurang dalam jangka waktu yang relatif lama dari periode ke periode berikutnya. Yang kedua ada situational underachievement, yaitu adalah underachievement di mana siswa memiliki prestasi kurang hanya pada periode tertentu saja. Yang ketiga ada hidden underachievement. Hidden underachievement ini adalah siswa yang memiliki gejala yang tidak nampak secara jelas, atau kayak ini anak underachievement enggak sih, tapi dia kadang tidak menunjukkan underachievement, tapi kadang dia ada di tingkat yang bawah atau kemampuan yang kurang gitu. Terus selanjutnya ada karakteristik underachievement. Karakteristik underachievement itu ada primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya nih, faktor-faktor determinan penyebab underachievement. Ada kondisi fisik yang pertama. Kondisi fisik ini seperti anak yang mengalami sakit, ada gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan, dan ada cacat fisik. Nah, yang paling umum nih ya, anak mengalami sakit. Misalnya nih, kamu ke sekolah tapi badan kamu panas atau kamu lagi demam. Nah, kan itu jadi buat kamu malas kan, jadi kayak badan aku nih nggak enak nih badannya nih, terus tetap harus, tapi masih bisa sekolah. Kayak misalnya pusing atau perutnya sakit nih pas lagi pembelajaran, pasti ke distract kan sama sakit perut itu, atau si tadi panas tadi, atau badan yang ngerasa sakit-sakit. Makanya kamu ya udah deh males deh, jadi kita nggak dengerin guru ngajar deh, nggak, ya udah deh males deh pokoknya gitu. Atau mereka pergi ke ruang UKS ya, jadi kan pembelajarannya tertunda. Yang kedua ada kondisi fisikis. Ini yang tadi di awal tuh yang masuk ke tipe karakteristik sekunder. Nah, beberapa ahli mengungkapkan pendapat mengenai kondisi fisik yang rentan menyebabkan underachiever. Menurut Munandar pada 2004, ada beberapa kerentanan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi underachiever, yaitu perfeksionisme, super sensitif, dan kurang keterampilan sosial. Nah, tadi perfeksionisme itu ingin mencapai kesempurnaan, dan yang kedua ada super sensitif, yaitu kepekaan yang berlebihan, kayak ya baperan atau kemudian gitu. Terus yang ketiga ada kurang keterampilan sosial.
Yang ketiga, selanjutnya dari faktor determinasi ada keluarga. Nah, keluarga ini sangat berpengaruh banget sih untuk anak underachievement, dimana kan keluarga sebagai role model seorang anak ya tentunya untuk pertama kalinya. Nah, di sini ada beberapa kondisi keluarga yang dapat mengakibatkan anak menjadi underachiever. Di antaranya keluarga dengan moral rendah, keluarga terpecah seperti perceraian atau kematian, ya anak yang tidak memiliki orang tua, yatim piatu atau yatim. Terus perlindungan berlebihan dari orang tua, overprotective dari orang tua ya, sikap otoriter, dan sikap membiarkan atau membolehkan secara berlebihan, dan ketidakajegan sikap orang tua. Beberapa faktor itu tuh yang membuat si anak menjadi underachievement tadi ya. Kenapa? Karena misalnya tadi ada contoh perlindungan berlebihan dari orang tua, kayak overprotective sama si anaknya nih. Si anaknya terlalu dimanja atau bisa juga terlalu dikekang ya, jadi kayak anak tidak bisa maju atau anak tergantung sama orang tuanya. Dan kayak contoh lain sih, kayak orang tua terlalu masuk atau terlalu berlebihan terhadap cara belajar anaknya, atau semua tuh apa-apa harus orang tuanya tahu dulu, padahal anaknya tuh bisa. Jadi membuat anaknya menjadi bisa pesimis atau ketergantungan terhadap si orang tuanya tadi. Oke, yang selanjutnya kondisi sekolah dapat menimbulkan masalah bagi underachievement. Contohnya lingkungan sekolah, harapan negatif, dan kurikulum tidak menantang. Nah, yang kurikulum di sekolah yang tidak menantang itu kayak soal-soal yang diberikan, atau ya tadi yang kurikulum ini tuh kayak menurut mereka tuh gampang, atau mereka gampang paham ya, jadinya mereka tidak ingin bertanya atau melakukan eksplorasi pemikiran terhadap si kurikulum tadi. Terus yang ini nih, iklim sekolah. Nah, di masa pandemi ini ya, iklim sekolah tuh jadi sangat terlihat jelas ya faktornya. Satu, karena biasanya sih kalau contohnya kan kayak di kelas sendiri kayak gaduh, berisik, kotor, atau kurangnya prasarana di sekolah itu kan mengganggu juga kan. Nah, kalau di masa pandemi ini seperti tadi yang saya bilang di awal, kurangnya sinyal, terus tidak adanya kemampuan finansial untuk membeli barang elektronik dan lain halnya ya, itu juga berpengaruh. Terus yang kedua ada teman sebaya, siswa berbakat ternyata juga berpotensi sebagai penyebab underachiever. Ketika memasuki usia remaja, teman menjadi segalanya untuk anak, sehingga sangat sulit untuk menolak pengaruh dari teman. Nah, yang ini kayak circle atau peer group dari temennya ya, kayak temennya nih sukanya main doang, nggak suka belajar, jadi anaknya nih bisa ikut ikut ke dalam arus temennya itu ya. Jadi anak ini jadi sulit belajar, nggak mau fokus belajar, cuma maunya main kayak gitu. Terus masyarakat, lingkungan sekitar tempat tinggal siswa berbakat juga berpotensi menjadi salah satu penyebab underachiever. Adanya harapan dari lingkungan sekitar juga menuntut anak berbakat harus memiliki prestasi yang baik dari segala bidang. Nah, karena stereotip tadi yang
kalau anak berbakat tuh semuanya bisa. Anak yang pinter tuh akademiknya yang kayak matematika, fisika, kimia tuh nilainya bagus-bagus. Nah itu tuh malah justru menjadi beban atau anaknya terbebani karena stereotip masyarakat. Nah makanya dari itu yang ini nih harus diubah ya. Oh ya, tadi di awal itu harusnya ke sekolah itu yang keempat, teman sebaya itu yang kelima, dan yang keenam masyarakat. Lanjut ya. Apa sih pembelajaran daring? Nah, pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang dikenal juga dengan istilah e-learning atau merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Menurut Dimyati 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau dengan yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar dan mengajar jarak jauh. Pembelajaran daring menurut Rigianti tahun 2020 adalah cara baru dalam pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa gawai atau laptop khususnya pada akses internet dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga pembelajaran daring sepenuhnya bergantung kepada akses jaringan internet. Nah, dari kedua pendapat tokoh tadi, berdasarkan pernyataan mereka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan sebuah cara terbaru dengan bentuk pencapaian pembelajaran konvensional dengan memanfaatkan berbagai perangkat elektronik dan media belajar dalam menyampaikan materi. Terus lanjut. Nah, si pembelajaran daring ini jadi solusi nih di masa pandemi COVID-19. Tetapi pembelajaran daring ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, akan tetapi memiliki banyak dampak yang cukup besar, salah satunya terhadap si anak atau siswa underachievement. Karena dengan adanya pembelajaran daring ini banyak memicu tekanan, kesulitan, motivasi dan pengawasan orang tua serta iklim maupun harapan berprestasi tinggi itu menurun. Dan ini dialami semua anak-anak di tingkat usia manapun, bahkan sudah dialami oleh anak-anak yang baru mulai sekolah atau pembelajaran. Merealisasikan potensi diri secara kontinu, mampu membentuk hubungan hangat dengan orang lain, serta mampu mengontrol lingkungan eksternal, motivasi diri, serta meningkatkan prestasi maupun ingin berkembang menjadi terpuruk dan rendah dibandingkan pada saat pembelajaran tatap muka dulunya. Pandemi COVID ini membuat banyak permasalahan yang timbul, bukan hanya terlihat dari kemudahannya saja. Apa saja sih dampak yang timbul dari pandemi COVID-19 terhadap anak underachievement? Yang pertama ada kurangnya motivasi untuk belajar, karena pembelajaran daring menjadikan siswa malas dan enggan mendengarkan guru yang sedang mengajar, dan mereka bisa mematikan kamera juga atau mute suaranya ya. Jadi guru tidak melihat secara langsung. Yang kedua ada dikarenakan tidak terlihat langsung oleh guru tadi yang mematikan kamera untuk membimbing dan memantau siswanya saat belajar, menjadikan orang tua sebagai yang membimbing si anaknya ini. Tetapi kan orang tua tidak semuanya bisa membimbing anaknya terus menerus, karena kan ada yang bekerja atau ada kegiatan lain ya. Makanya tuh anak menjadi tidak terpantau dan menyebabkan mereka bebas lah ya, kayak mereka tuh seenaknya, atau karena tidak dipantau nih, ya udah nih
Jadi seenaknya kita aja gitu. Yang ketiga ada tingkat hubungan sosial maupun interaksi antar teman yang kurang. Jadi itu hasrat kompetitif untuk mencapai prestasi pada anak berkurang. Dan juga karena pandemi COVID ini pas masih baru-baru itu kan kayak semua ditidak adakan kayak lomba-lomba atau kompetisi kayak akademik gitu ya. Jadi anak-anak tidak bisa mengeksplor potensinya. Terus pada pandemi yang keempat, pada pandemi COVID-19 ini juga merubah tatanan, yakni iklim sekolah tadi yang saya bilang di awal, bahwa biasanya guru sama murid ketemu di satu ruangan, tapi ini enggak. Terus juga ruangan belajar siswa pastinya kan tidak tahu kita ya, karena pembelajaran daring jarak jauh, bisa di mana saja, seperti di kamar maupun sedang lagi pergi atau sedang di kendaraan juga bisa kan. Jadi kayak menyerap pembelajaran tuh siswa pasti ada distract di dalamnya. Kelima, keinginan untuk maju atau motivasi jadi rendah, dimana untuk mengembangkan pikiran atas materinya jadi kurang karena durasi pemberian materi dan guru yang mengganti pemberian materi itu dengan tugas, itu kan membuat si anak-anak ini terbebani tentunya, karena kan pasti tugasnya lebih banyak dibandingkan materi yang diberikan. Dan selanjutnya yang keenam, kegiatan luar ruangan, itu yang tadi di depan, perlombaan dan kompetisi yang tidak ada dan membuat si anak ini tidak mengembangkan potensinya. Yang ketujuh, ketakutan sendiri terhadap pandemi COVID-19 dan virus COVID-19 itu yang membuat cemas, dan si anak ini jadi enggan keluar rumah maupun berinteraksi ya, untuk seperti biasanya kan kayak ada bimbingan belajar terus setelah jam sekolah, itu tuh kan nggak ada. Jadi kayak penambahan informasi atau penambahan materi atau penambahan ilmu yang biasanya dilakukan tuh tidak ada. Terus yang kedelapan, ada keluarga yang kurang motivasi terhadap si anak, karena tadi orang tua yang tidak bisa selalu membimbing anaknya secara terus menerus. Kayak orang tua kan pasti punya pekerjaan, atau orang tua sendiri berdampak ya kan si COVID-19 ini terhadap pekerjaan atau mencari nafkahnya. Oke. Terakhir, kesimpulan dari makalah saya yaitu underachievement ada siswa dengan prestasi di bawah kemampuan yang ia miliki, tetapi ia memiliki rata-rata IQ atau kemampuan seperti teman biasanya atau di atas rata-ratanya, cuman dia punya kemampuan atau prestasi yang terlihat rendah atau kurang saja. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun dengan adanya kemudahan penggunaannya, tetapi ada dampak yang timbul, terutama bagi anak-anak underachievement tadi. Tekanan, kesulitan, dan faktor utama yang menyebabkan si anak underachievement tadi menjadi bertambah kuat. Terus di samping terdampaknya dunia pendidikan karena pandemi COVID ini juga, kita juga harus mencegah dan mengatasi agar kita bisa mendeteksi si anak ini terkena nggak sih atau memiliki sifat si underachievement. Terus sebagai upaya membantu siswa juga bisa berkembang secara optimal, sangat penting dalam mencapainya tujuan. Jadi profil si siswa underachievement tadi bisa kita lihat dan kita kaji dan
bisa kita bimbing maupun kita treatment supaya si anak tadi tidak mengalami underachievement. Memotivasi dan terus berusaha membimbingnya dengan baik serta memberi dia reward tadi ya, orang tua atau guru itu bisa mencegah atau membantu dia survive akan kemampuan dia untuk berprestasi. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian presentasi saya mengenai makalah saya, yakni dampak pandemi COVID-19 terhadap anak underachievement selama pembelajaran daring. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan memberi pengetahuan tambahan bagi teman-teman yang melihat video ini mengenai anak underachievement dan cara mengatasinya tadi. Terus juga terima kasih atas Ibu dosen, Ibu Frida yang telah memberi tugas dan membimbing kami mengenai materi-materi intervensi psikologi dalam pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.